yang selalu menyatakan mereka bukan pelakunya. Mereka bukan pelaku yang sebenarnya. 4 orang anak ini adalah anak-anak yang di bawah usia, di bawah umur. Dan disinilah sebenarnya dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa. Di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek. Tapi ada satu pertimbangan ketika pernyataan-pernyataan dengan wajah yang mereka bilang bukan pelakunya. Tentu berarti ada dugaan pelaku lain, walaupun sudah divonis ya, oleh pengadilan, ya, sudah divonis. Tapi kita mendengarkan informasi keterangan daripada lawyernya, ini sudah diajukan untuk banding, ya, kontra memori banding. Di sini nanti akan diupayakan oleh pihak daripada kuasa hukumnya untuk membuktikan atas tidak menerimanya dan putusan dari PN tersebut, supaya untuk membuktikan anak-anak ini sebenarnya adalah bukan pelaku utama. Berarti harus dicari pelaku sesungguhnya. Nah, apapun yang telah terjadi, ya, bahwasannya ini adalah persoalan hukum yang tentunya butuh keadilan. Nah, ini juga sudah di podcast kemana-mana, dan ini sudah menjadi berita viral ya. Tentu kita masyarakat Indonesia juga mengharapkan adanya proses penegakan hukum yang menunjukkan nilai-nilai keadilan. Kalau memang anak-anak ini bukan pelakunya, nanti dapat dibuktikan, maka anak-anak ini patut untuk dibebaskan. Namun kalaupun nanti dibebaskan, apabila mereka tidak bukti adalah pelaku yang sebenarnya, tapi dapat dibuktikan nanti ada pelaku yang sebenarnya muncul dan akhirnya dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. Tapi anak-anak ini kan sudah melekat, ya, sudah melekat di dalam fisik maupun jiwa mereka untuk di tengah masyarakat kalau mereka adalah anak-anak kecil tapi terbunuh, lalu mereka memperkosa. Dan ini sangat mempengaruhi psikologis dan masa depan anak-anak ini. Maka untuk itu kita berharap baik itu kepada kuasa hukumnya agar dapat membuktikan dan dapat mendapatkan sebuah keadilan. Kalau memang anak-anak ini bukan pelaku utama, berarti pelaku sebenarnya harus dikejar, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Tapi kita terus menghormati, sudah ada putusan pengadilan negeri menyatakan anak-anak telah dihukum, ya, walaupun perbedaan hukumannya masing-masing berdasarkan regulasi dari pihak pengadilan. Nah, kita berharap apabila memang bukan anak ini pelakunya, maka harus dicari siapa pelaku yang sebenarnya untuk dapat mempertanggungjawabkan kebengisan dan kekejian yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak gadis perempuan ini, ya, hilangnya masa depan anak ini, hilangnya kebahagiaan keluarga dan orang tuanya oleh karena kekejian yang dilakukan oleh pelaku. Mudah-mudahan cepat tertangkap.